Ya, pemirsa, wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terus bergulir. Terbaru, Prabowo melempar guyonan terkait kapan akan diundang PDIP saat menyampaikan sambutan dalam acara Partai Kebangkitan Bangsa. Dan untuk membahas ini sudah bergabung bersama kami Andi Erwijaya selaku Wasekjen Partai Gerindra, kemudian politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Halo, selamat sore Bapak-bapak, bersama dengan Ayah di studio sore ini. Sore Mbak. Sore Ayah. Iya, apa kabarnya nih Bapak-bapak? Mas Ciko. Baik. Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, saya ke Bang Andi terlebih dahulu kali ya ini ya. Kalau kita lihat Bang, gimana menurut Abang, akankah pertemuan terjadi dalam waktu dekat nih Pak? Prabowo kemarin melempar guyonan di acara PKB loh Pak. Itu kan hanya sekedar guyonan sebenarnya, bukan guyonan yang disengaja. Ya kebetulan waktu itu ngomongin pakai dasi hijau ya, karena menceritakan nggak sempat ganti baju karena tadi habis ada acara nerima tamu luar negeri yang resmi gitu. Sempatnya hanya ganti dasi ya karena NU, makanya pakai dasi hijau gitu. Nah, terus kira-kira selalu ada sambungan kapan diundang. Nah, kira-kira kalau diundang PDIP, nah, gantilah dasi merah gitu. Sebenarnya hanya candaan biasa saja. Mungkin karena saat ini media-media ya termasuk MNC ini nunggu kapan nih pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega gitu. Jadi Pak Prabowo lempar aja tuh soal mungkin kalau diundang PDIP ya ganti dasi warna merah gitu. Jadi itu candaan biasa saja sih Mbak, nggak ada niat apa-apa atau maksud apa gitu. Ya, kita tinggal tunggu saja nanti kapan pertemuannya. Yang jelas pertemuan dengan Ibu Mega ini nggak lama lagi lah ya, harusnya kan antara sehari 2 hari ini, tapi karena Pak Jokowi ada agenda di IKN ya otomatis kan nggak mungkin Pak Prabowo nggak ke IKN, jadi belum jadi dan akan diundur mungkin ya 3-4 hari ke depan mungkin. Oke, guyonan ya. Tapi maksudnya sudah pasti akan bertemu ya Bang Andi ya? Iya. Oke, tapi kalau kita lihat apakah nanti rencana pertemuan ini akan menjadi ruang untuk negosiasi dan juga sekaligus kompromi kepentingan ekonomi politik, Bang? Bahwa negosiasi kompromi ya itu sesuatu hal yang wajar ya, tapi kompromi dalam artian kompromi dalam membangun Indonesia ke depan gitu. Kalau di situ ya ada ngobrolin sedikit-sedikit, mungkin nanya siapa atau menterinya siapa, PDIP masuk atau enggak ya penentunya waktu pertemuan itu tergantung Ibu Mega ya. Kalau Pak Prabowo dalam pandangannya Pak Prabowo akan mengajak PDIP untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan gitu. Nanti respon seperti apa Bu Mega ya kita kembalikan ke Ibu Mega, nanti apakah akan bergabung ya, apakah mendukung tapi nggak ikut bergabung di eksekutif, cukup mendukungnya di legislatif atau seperti apa, kan kita tergantung pertemuan nanti, Mbak. Oke, baik. Berarti masih ada spekulasi-spekulasi apa pembahasan yang nantinya akan disampaikan. Saya ke Bang Ciko Hakim. Bang, sejauh ini tanggapan teman-teman di PDIP seperti apa, Bang? Terkait apa nih? Terkait guyonan yang kemarin disampaikan di acara PKB, Bang. Oh, saya sebenarnya sama senada dengan Bung Andi tadi ya. Itu kan bercandaan biasa, ya kan? Tapi itu sebuah simbol bahwa saya rasa memang semua juga harus tahu bahwa Pak Prabowo tidak pernah memiliki masalah terkait dengan hubungannya dengan PDI Perjuangan, apalagi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Itu kan lanjutan dari bercandaan soal dasi aja. Artinya Pak Prabowo memang tadi Bung Andi katakan ingin mengajak semua juga untuk bergabung bersama, bersatu, membangun bangsa ini ke depan. Itu juga yang menjadi concern dari PDI Perjuangan, tapi pada prinsipnya begini, bahwa bagi kami juga kami tidak pernah ada masalah dengan Partai Gerindra. Kalau ada perbedaan ketika menghadapi kontestasi politik atau menghadapi pemilu-pemilu, tentunya baik itu pilpres maupun legislatif, itu hal yang biasa dan itu keniscayaan dari sebuah sistem demokrasi yang kita sepakati bersama. Seperti juga
bekerja sama itu juga tidak harus masuk ke dalam kabinet, tetapi bisa juga dilakukan melalui checks and balances di legislatif, dan berbeda pandangan sesekali karena kita menyalurkan aspirasi masyarakat yang berbeda-beda, tentu hal yang juga bisa dianggap saling mengisi, saling bergotong royong, membangun, mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Tapi terkait dengan hal yang teknis, apakah akan ada di kabinet, menterinya apa dan lain, itu bukan wewenang saya dan Bung Andi rasa-rasanya untuk membicarakan itu. Oke, baik. Tapi kalau dari PDIP sendiri sudah ada undangan khusus belum untuk Pak Prabowo? Gini, pembicaraan terkait dengan pertemuan antara Ibu dan Pak Prabowo tentunya ini dibicarakan di level para senior yang tentunya adalah penyambung lidah dari kedua tokoh bangsa ini gitu, dan saya tidak termasuk dalam kelompok itu. Nggak tahu siapa yang ngundang, siapa yang diminta datang, tapi intinya kedua belah pihak tadi sudah disampaikan oleh Bung Andi, memang ada kesepakatan untuk melakukan pertemuan sebelum pelantikan presiden terpilih nanti. Oke, saya ke Bang Agung. Bang Agung, tadi kedua PDIP dan juga Gerindra mengatakan tanggapan yang serupa. Kalau menurut Anda itu guyonan atau pancingan dari Pak Prabowo nih, Bang? Ya, kalau secara tekstual memang itu guyonan ya. Tapi kalau kita melihat kontekstualnya, itu bukan sekedar guyonan. Karena ada realitas politik yang berkelindan bahwa arahan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dan di sana pengen semacam reminding aja Pak Prabowo, ayolah ketemuan, jangan lama-lama, habis itu bisa undang saya, gitu kira-kira. Jadi pengen ada akselerasi supaya pertemuan itu segera dilakukan, sehingga setelah itu apapun yang akan dibungkus istilahnya akan dengan mudah dinikmati bersama, ya, apakah di luar, di dalam, di tengah, ya, apakah dengan menteri, tanpa menteri, dan seterusnya, membangun dalam kerangka Indonesia. Jadi mudah kalau pertemuannya dipercepat, gitu Mbak Aya. Oke, jadi supaya jelas ke depannya seperti apa langkah politiknya, begitu ya Bang Agung? Persis. Karena kalau nggak bertemu, nanti malah sangkanya akan berkepanjangan. Ya, mau diundang susah, nggak diundang susah, serba susah gitu. Nah, kalau misalkan jelas ya kapan waktunya dan itu diakselerasi secara cepat, kalau tadi Bang Andi bilang mestinya 2-3 hari ini sudah bertemu, tapi kan ada acara di IKN, 4 hari lagi mungkin. Nah, tapi yang jelas saya melihat arahan dipercepat itu harusnya terjadi, dan ya kita siap-siap aja, penasaran apa ya isi pertemuannya. Iya benar, semua pihak ini penasaran. Tapi saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi, tadi kan Anda bilang 3 hari, 4 hari, belum tentu masih ada agenda di IKN begitu. Ini belum ada undangan atau gimana nih Bang Andi? Ya tadi Mas Ciko sudah menyinggung ya, itu ada tim tersendiri senior-senior kita selevel sekjen ya, sekjen partai yang sudah melakukan komunikasi gitu dengan sekjen antar sekjen partai ya, sudah melakukan komunikasi pendahuluan dan mencocokkan waktu yang tepat, kira-kira sudah ada. Nah, tinggal nanti pelaksanaannya saja sih Mbak. Jadi kan nggak mungkin itu diumumkan ya, temu tanggal sekian, nah kayak pelantikan presiden atau pelantikan DPR kan nggak mungkin. Ini kan pertemuannya adalah pertemuan biasa, tapi menjadi luar biasa karena yaitu tadi dua-duanya presiden, satu presiden kelima, satu presiden terpilih ke-8 ya, 2 tokoh besar ya, masing-masing ketua umum parpol. Nah, dan yang paling rame kan, yang paling bombastis kan berada di kutub politik yang berbeda saat Pilpres kemarin. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu. Nah, sebenarnya pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega juga sering terjadi. Ini kan akan menjadi berita yang lebih besar ya, melebihi kebesaran berita daripada pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kemarin kan. Itu juga pertemuan biasa gitu. Mau dibikin kayak apapun pertemuannya di pelataran, mau di Monas, mau dimanapun, tapi kan ini sudah biasa terjadi. Ini kan antara presiden dan menteri. Ya, nggak usah di pelataran. Pak Jokowi manggil Pak Prabowo pun karena beliau menteri ya, menterinya Pak Jokowi. Pak Menhan merapat ke istana, pasti Pak Prabowo datang. Jadi nggak perlu diundang media di pelataran gitu. Jadi pasti ini. Nah, kalau Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan karena memang itu tadi kemarin
berada di kutub politik yang berbeda saat pilpres. Nah, sehingga kan ditunggu-tunggu. Apalagi kan agenda PDIP ke depan seperti apa nih? Apakah berkontribusi nih bergabung di eksekutif ataukah tidak? Nah kan dua isu utama itu yang menjadi seolah-olah menjadi sangat besar gitu, pemberitaan menjadi heboh gitu, dan ditunggu-tunggu nanti seperti apa gitu. Tapi Bang Andi, Pak Prabowo ini lebih excited untuk ketemu membahas secara politik atau makan nasi gorengnya Bu Mega nih? Ya tentunya pembicaraan yang lebih besar ya, Mbak. Ini kan nggak mungkin ngomongin sekedar politik saja juga nggak mungkin gitu. Jadi ini kan bagaimanapun juga saya sering katakan Pak Prabowo ini kan suka ya menimba ilmu ke senior beliau ya, termasuk ke Bu Mega. Jadi bagaimanapun juga Pak Prabowo ke depan ini kan akan memimpin sebuah orkestra yang besar ya, beliau sebagai dirijennya, bagaimana memainkannya, bagaimana nanti menghadapi misalnya persinggungan ya, baik dengan masyarakat, baik dengan antar elemen elemen parpol di nasional ataupun dengan gesekan di luar negeri, apalagi sekarang kan konflik luar negeri sangat tajam ya. Itu yang akan menjadi pembicaraan yang termasuk di dalamnya, meskipun obrolan-obrolan politik ya itu juga akan ada. Ya ini kan nggak mungkin juga nggak ngomongin kan, itu kan mustahil juga kan. Kira-kira menterinya berapa atau siapa yang duduk sebagai jaksa agung atau siapa, kan itu sesuatu hal yang wajar. Kita aja ngomongin itu, apalagi sekelas ketum partai gitu, pasti nanti ada obrolan. Nah tapi seperti apa kan beliau saja yang nanti yang tahu gitu. Baik, jadi akan ada pembahasan yang lebih besar, tapi khususnya adalah untuk kemajuan masa depan bangsa ya Bang Andi ya. Saya ke Bang Ciko, kalau dari info-info yang Anda dapat, apakah nanti Bu Mega ketika bertemu dengan Pak Prabowo akan betul memasakkan nasi goreng nih? Ya, kalau pertemuannya di kediaman Ibu ya, sampai sekarang kan kita juga belum tahu di mana akan digelar pertemuan. Tapi kalau pertemuannya akan digelar di kediaman Ibu Mega, tentunya sepertinya Ibu Mega yang memang hobi memasak dan cukup piawai dalam memasak, dan Pak Prabowo juga dikenal suka terhadap masakan Ibu. Ya, tentunya Ibu akan memasak masakan istimewa ya. Selama ini memang terkenal dengan nasi goreng, tapi kita lihat saja nanti. Artinya Ibu kan bukan cuma bisa masak nasi goreng aja, jadi bisa goreng-goreng politik juga. Dari pikiran dibilang nanti ada pembicaraan yang seru tentunya. Tetapi pada prinsipnya ini kan kedua tokoh yang sudah saling mengenal begitu lama, jadi pembicaraannya pasti banyak. Bisa bicara soal keluarga, bisa bicara soal kerabat, ya kan. Tapi tentu bicara yang hal-hal substantif terkait dengan kemajuan bangsa ke depan, kesejahteraan rakyat, dan bagaimana kita punya standing di dunia internasional di tengah konflik global yang begitu tajam di berbagai sudut dunia. Dan mudah-mudahan saja hasil dari pertemuan ini bermanfaat bagi bangsa dunia. Oke, baik. Bang Agung, dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan merangkul pihak-pihak yang pernah berseberangan secara politik begitu ya. Kalau menurut Anda, pengamatan Anda atau mungkin perkiraan Anda, nantinya pembahasan apa nih topik utama yang dibahas ketika pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega? Ya, ini menarik ya. Jadi saya berulang kali menyampaikan bahwa pertemuan di mana, ya, durasinya berapa lama, menunya apa saja, itu kadang lebih penting daripada apa yang dibahas, Mbak Aya. Kenapa? Karena itu menentukan ya. Kalau misalkan pertemuannya hanya 1 jam, ya berarti normatif lah, apalagi kurang dari 1 jam. Tapi kalau lebih dari 1 jam, 2 jam, wah ini intim sekali nih. Berarti ada sesuatu yang sudah disepakati dalam tanda petik ya. Nah buat saya itu akan lebih menarik bahasanya. Tapi kalau sekarang kan kita akan mengira-ngira nih, ya menunya apa, di mana, berapa jam berapa gitu. Karena bagi seorang analis itu semua variabel penting untuk menyempurnakan substansinya gitu. Nah kalau ditanya apakah ada arahan PDIP merapat atau enggak, saya melihat sinyal-sinyalnya semakin kuat, Mbak Aya ya, semakin kenceng aja. Kalau bahasanya ada pertemuan atau enggak, sekarang pertemuannya ini bawa berapa nama nih? Kemarin masih 2 nama, sekarang 3 nama. Sore ini 2 nama lagi. Jadi udah ada nama-nama menterinya gitu loh, Mbak.
Nah, terus yang kemudian menjadi menarik ketika kemarin waktu di DPR MPR ya, Mbak Puan terpilih, undang MD3 nggak diutak-atik, disambut dengan Pak Muzani terpilih, Gerindranya gitu. Yang dalam tanda petik di panggung belakang itu Golkarnya agak ngelus dada katanya. Kok nggak mereka nih ketua MPR-nya kan gitu, kenapa Gerindra kan gitu. Nah jadi harmonisnya PDIP Gerindra ini di legislatif ya menurut saya bisa saja berlanjut di eksekutif ya, karena panjang cerita PDIP dan Gerindra tersebut, apalagi relasi personal antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi saya prediksi sementara pertemuan minimal 2 jam lah Mbak Aya. Oke, jadi pembahasannya akan 2 jam berarti Menu cukup nasi goreng banyak. mesti ada, karena udah 5 tahun kan, Oke. nggak dinikmati Pak Prabowo. Jadi saya kira akan ada menu nasi goreng, apakah di masa Ibu Mega, apakah disediakan di sebuah restoran seperti itu. Oke, baik. Tapi menurut Anda apakah pertemuan Mega Prabowo ini nantinya bisa menjadi jembatan komunikasi politik yang efektif nih untuk melancarkan satu hal yang penting yakni transisi pemerintahan baru nih Bang? Iya, otomatis ya, karena kalau misalkan udah ketemu, bisa jadi ada konektor-konektor ataupun komunikator dari Ibu Mega yang hadir di kabinet Pak Prabowo misalkan. Oke. Jadi langsungnya ada, tidak langsungnya ada, sebagaimana hari ini atas nama Mas Pram itu terwujudkan, Mbak Aya. Jadi bisa jadi besok ada Mas Pram baru besok di kabinetnya Pak Prabowo. Kalau pertemuan ini jadi lancar, durasinya lebih dari tadi ya 2 jam. 2 jam? Ya 2 jam lah gitu. Itu saya ininya apa, feelingnya kok akan ada gitu ya yang menggantikan Mas Pram ya. Tapi ya nanti gimana sikap PDIP kan itu lain ya, kamar berbeda di legislatif ya, karena kan kita tahu PDIP ini ya ketika di dalam koalisi juga dia kenceng juga ya. Ada kemarin kebijakan impor beras, kemudian revisi undang-undang pilkada gitu. Cuman kita berharap kerasnya itu konsisten. Tanpa pilih yang macam-macam. Jadi pembahasan ini nantinya kita akan melihat berdasarkan durasi. Tapi banyak di publik yang mengatakan bahwa kalau PDIP pun nantinya bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo begitu ya, lantas siapa yang akan menjadi oposisi? Apakah ini akan berbahaya? Menurut Anda seperti apa Bang Agung? Nah ini pertanyaan apa ya, klasik yang dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi terus. Jadi kalau saya ditanyakan hal seperti itu, maka jawaban saya publiknya harus kuat ya, medianya, civil society-nya, kampusnya, semua pihak harus terlibat. Mulai dari ketika ada arahan PDIP merapat, itu publiknya, medianya harus mulai mengawal, karena apa ya, ada kekhawatiran soal distorsi kekuasaan. Walaupun fungsi utama pengawasan itu kan ada di DPR Mbak ya, tapi praksisnya kan selama ini sering terjadi bahwa DPR dalam tanda petik menjadi stempelnya pemerintah seperti itu. Dalam banyak aturan bahkan terjadi kontroversi yang luar biasa seperti itu. Jadi saya berharap akhirnya publik harus kuat, menguatkan diri, berkolaborasi, berpartisipasi intensif, agar apa? Agar hal-hal kontraproduktif yang di masa Presiden Jokowi kemarin terjadi itu di masa Pak Prabowo bisa dimitigasi dan tidak terulang lagi. Kenapa? Kalau semuanya tumpah di jalan, orang berdemonstrasi terus untuk menyatakan ketidaksetujuan, ini kan justru menjadi bumerang bagi pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran. Ya karena kalau bisa dikanalisasi lebih bagus, tapi kalau akhirnya tumpah ini menurut saya beresiko dan harusnya nggak perlulah kayak gitu lagi seperti itu. Oke, tapi pernyataan terakhir untuk Anda Bang Agung, siapa nih kira-kira kalaupun nanti ada yang menduduki kursi kabinet dari PDIP, nama yang mungkin Anda kuat menurut Anda akan menduduki kursi kabinet seperti siapa nih kira-kira? Kalau Bang Ciko aja nggak berani ngomong, saya pakai inisial aja deh, B, A, dan O, dah gitu aja. Oh, siapa tadi? Inisialnya B, kemudian A, kemudian O. Oke. Coba saya tanya Bang Ciko, gimana nih Bang? Kalau disambung bau. Saya kalau hal seperti ini tentu kita menunggulah statement dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena kita tahu di PD Perjuangan sering terjadi ya kan rumor-rumor yang dianggap kuat, kemudian ujungnya keputusannya berbeda. Dan ya lebih baik kita tunggu daripada kita membicarakan hal-hal yang tidak pasti. Oke, tapi tanggapan Anda soal oposisi seperti apa Bang Ciko? Itu menjadi pertimbangan di PD Perjuangan terkait dengan pertanyaan apakah bila diajak kami akan mau bergabung. Itu ya tadi ya kata-katanya bila diajak ya, yang harus diingat. Karena kita juga nggak mau menyodor-jodorkan diri. Tapi itu juga menjadi hal yang kita perhatikan. Tentunya kita banyak bertanya ke konstituen
banyak bertanya ke teman-teman di akar rumput bagaimana tanggapan mereka, dan inilah yang masih terus kita exercise di partai, dan nanti kita lihat saja. Tentunya itu akan tercermin dari keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi tentunya bagi sebuah sistem demokrasi memang yang lebih baik tentunya harus ada kanal-kanal aspirasi yang alternatif dan tidak hanya satu kanal, sehingga tadi parlemen juga menjadi fungsi yang maksimal dan menghindar dari hal-hal seperti terjadinya demonstrasi terlalu besar yang kita sebut sebagai parlemen jalanan. Tapi ya itu kembali lagi banyak pertimbangan yang harus kita lakukan, dan kita tunggu karena ini adalah keputusan untuk sebuah kebijakan yang strategis bagi partai kami, dan itu adalah prerogatif dari Ketua Umum. Oke, baik. Terima kasih Bang Ciko. Bang Andi, terakhir Bang, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan perkiraan bertemunya Pak Prabowo dengan Ibu Mega 3 sampai 4 hari atau mungkin lebih kira-kira? Pertemuannya ya itu tadi, Mbak, bisa tiga hari setelah ini ya, atau yang jelas sebelum pelantikan presiden lah. Oke. Kalau ngomongin perkiraan. Oke, Kalau baik. ya inisial siapa tadi? Saya pikir A, B, terus C ya. Ternyata BA. A, B, terus O. Waduh. Sudah mau seneng aja saya A, B, terus C. Gitu. Ternyata O, berakhir kata Mas Agung. Oke, jadi masih banyak. Tapi kalau Ya, menurut Mas Anda, Ciko ya. tapi kalau menurut Anda memang yakinnya siapa, Bang Andi? Nggak tahu kan, belum ketemuan. Gitu. Pak Prabowo belum meminta ke Ibu Mega, belum pertemuan. Oke, Jadi tapi ya udah ada yang kita ngincer belum tahu. Ya itu kan atas terawangan Mas Agung ya. Kalau kami kan Ya udah ketemu Mbak Aya. karena belum pernah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega, ya berarti belum ada nih. Kalau udah ketemuan kan misalkan bersedia gitu. Kira-kira siapa Bu Mega, kader-kader PDIP yang jangan-jangan salah di luar ABO juga bisa. Misalkan Mas C gitu, wah Mas Ciko nih, wah kan sudah seneng kita kan. Berarti punya kawan. artinya Bang Andi, artinya sudah ada Bang Andi, berarti sudah ada incaran dari Pak Prabowo nih dari PDIP. Iya, Pak Oke. Prabowo mengajak, incaran Baik. artinya begini, Pak Prabowo mengajak ya seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu membangun Indonesia ke depan. Jangankan Baik. parpol Mbak, ormas saja diajak. NU Muhammadiyah diajak, bener ini gitu, nggak cuma Baik. parpol aja. Jadi kan Baik. ya kita gotong royong lah ya. Baik, jadi semua apapun akan dilakukan demi kemajuan masa depan bangsa ya. Ya, Baik, ya. terima kasih Bang Andi Wijaya, Bang Ciko Hakim dan juga Bang Agung Baskoro atas waktu Anda bertiga berbincang bersama kami di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat Bang Abang. Sehat, terima kasih semua. Terima kasih semuanya.